Halo, kembali lagi di channel YouTube Diskartes. Tema kali ini adalah apakah emas masih jadi investasi yang menguntungkan? Pertanyaan ini selalu muncul loh. Pertanyaan tentang emas apakah akan memberi hasil buat kita di masa sekarang atau di masa nanti. Kemarin gue habis bikin survei kecil di Instagram, ternyata 60% masih ada yang pegang emas. Jadi gue bisa bilang kali ini teman-teman semua, alien-alien di sini memang sebagian besar masih memiliki emas. Entah itu emas batangan, emas perhiasan, atau nyicil di tabungan emas. Karena sekarang juga sudah marak banget emas digital. Sebelum kita ngomong lebih jauh, gak ada salahnya gue akan cerita tentang sejarah emas. Emas itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun silam. Pada tahun 1500 sebelum Masehi guys, ini sebelum Masehi ya, Mesir membuat emas untuk pertukaran yang pertama kali dan menyebutnya dengan nama shekel. Shekel adalah koin yang memiliki berat 11,3 gram. Terus beratus tahun kemudian orang Mesir kuno bereksperimen dengan emas dan menemukan beberapa manfaat dari emas. Kemudian di 50 sebelum Masehi, Roma mulai menggunakan koin emas yang disebut dengan nama aureus. Berasal dari kata Latin aurum. Kata inilah yang menjadi simbol unsur kimia Au dalam tabel of elements. Ini kita kasih lihat tabel elemen unsur-unsur kimia. Kelihatan Au ini di nomor 79 ya. Teman-teman bisa melihat. Ini kayak pelajaran gue pas SMA, pas gue sebelum masuk ke jurusan IPS kan gue dapet kimia juga. Nah ini kelihatan nih. Dari dulu sampai sekarang emas masih menjadi obsesi manusia. Kadang bingung juga nih sesuatu yang super menarik dari emas selain kilaunya. Well, karena gue bukan ahli mineral ya. Menurut gue ada sesuatu yang misterius yang membuat orang attract terhadap emas selama berabad-abad. Bahkan dijadikan menjadi pondasi mata uang. Ya pernah, dan gue sempat singgung di video sebelumnya pas ngomongin inflasi mata uang. Mata uang zaman dulu pernah menggunakan standar emas dalam sistem moneter. Berarti dalam ukuran ekonomi ya, gampangnya mata uang US dollar berdasarkan kuantitas emas. Namun ingat, sekarang standar tersebut sudah nggak digunakan lagi. Dengan semakin bervariasinya instrumen investasi yang ada sekarang, ditambah lagi dengan modernisasi, nggak salah jika pertanyaan tentang emas muncul ke permukaan. Namanya investasi kan melihat pembandingnya. Sekarang mari kita lihat dulu ya, selama 5 tahun terakhir, gue akan masukkan gerak harga emas, kemudian ada IHSG, dan perwakilannya di Bursa Efek, yaitu si ICBP, yang merupakan salah satu saham blue chip di Indonesia. Kenapa nggak memasukkan unsur Bitcoin atau kripto? Well, karena kenaikan cryptocurrency yang luar biasa, jadi kita anggap outlier ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Emas di grafik berwarna kuning, kemudian ada ICBP yang berwarna orange, dan IHSG yang berwarna biru. Pada masa sebelum pandemi di tahun 2019, ICBP memang pergerakannya naik mengesankan. Emasnya naik tapi pelan-pelan. Namun ketika masuk ke pandemi, seperti kita lihat sektor-sektor lain juga, saham mengalami keruntuhan, ambles. Sementara emas melonjak. Lihat aja transaksinya juga melonjak signifikan. Tetapi apakah permintaan dari emas memang naik signifikan? Nah, ini menariknya. Annual gold demand at an 11-year low below 4,000 tons. Jadi, pada tahun 2020 ketika pandemi terjadi, secara total ternyata permintaan emas itu turun, dan ini seperti permintaan di tahun 2009. Dibandingkan dengan 2019, permintaannya turun. Kalian bisa lihat di tabel di gambar ini bahwa penurunan paling signifikan itu ada di bagian jewelry. Di perhiasan, penurunannya sangat drastis. Kemudian central banks juga mengalami penurunan permintaan. Kenaikan permintaan hanya terjadi di yang warna ungu ini, yaitu bagian ETF dan produk yang sama. Perbedaan paling signifikan ada di situ. Ingat ya, 1. Penurunan permintaan perhiasan, 2. Penurunan permintaan emas dari bank sentral, dan ketiga adalah kenaikan produk ETF. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah emas masih akan jadi pilihan investasi di masa depan? Dalam konteks sekarang, setelah berjuang melawan pandemi, kita bisa melihat bahwa pergerakan emas yang signifikan terjadi karena low interest rate, high risk condition, dan positive price momentum atau lonjakan. Memang demand berkurang, tetapi kalau goalnya hanya untuk hedging melindungi dari inflasi, sebetulnya emas masih mencukupi. Sejarah telah mencatat pertumbuhan nilai emas lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi. Gambar sebelah ini mencatatkan emas bisa catch up dengan pertumbuhan money supply. Lihat ya gambarnya ya. Ini adalah outlook
dari emas dan gold, emas bisa keep up with money supply growth. Terus dari kita ngobrol sesingkat ini, apa kesimpulan yang bisa diambil? Gue akan menyimpulkan dalam 3 kalimat. Yang pertama adalah emas masih menjadi alternatif tabungan. Sifatnya memang lebih defensif ketika situasi sedang tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah untuk instrumen yang lebih advance, maka harus dicampurkan dengan investasi lain. Misalnya apa? Misalnya dengan saham, atau misalnya dengan properti bisa, atau misalnya dengan reksadana. Jadi sesuaikan dengan appetite kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah emas adalah instrumen untuk jangka panjang. Kenapa? Karena spreadnya yang tinggi. Jadi kalau kita masuk dalam tempo yang pendek justru akan merugikan. Kalau kamu mau simpan dalam waktu yang lama, maka berpotensi memberi keuntungan atau paling tidak menjaga dari risiko inflasi. Itu yang bisa gua sampaikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini berguna untuk kalian semua dan semoga portofolio kalian makin membaik, cuan bermanfaat untuk semuanya. Thank you and bye-bye.